Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Abian dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang buku non-fiksi. Sebelum saya mempresentasikan dan memaparkan informasi-informasi penting yang terdapat dalam setiap bab pada buku non-fiksi ini, saya akan menjelaskan tentang identitas buku terlebih dahulu. Judul buku yang saya baca adalah Siklus Masalah Pendidikan yang ada di Indonesia. Siklus Masalah Pendidikan Indonesia, karya J.C. Tukiman Taruna dengan penerbit Kompas Buku pada tahun 2019 di Jakarta dengan jumlah halaman 162 halaman berbahasa Indonesia. Buku Siklus Masalah Pendidikan Indonesia memaparkan tentang catatan kritis yang dapat menjadi masukan berharga atas permasalahan pendidikan yang terus dihadapi oleh bangsa ini dari tahun ke tahun. Pada bab pertama yang berbunyi, Guru itu Saka Guru. Di sini dijelaskan bahwa untuk menjadi guru yang kreatif, guru dan dosen adalah saka guru pendidikan. Logikanya, jika selalu ada masalah terkait guru, khawatir pula lah kita terhadap konstruksi bangunan pendidikan. Konstruksi rumah secara sederhana ataupun modern senantiasa pasti mengenal tiang penyangga utama atau pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar ini yang dalam kosakata Jawa yang berbunyi Saka Guru. Pilar utama tersebut sudah menjadi tumpuan dan penyangga sebagian besar beban. Apabila saka guru ini lemah atau kurang kompeten, khawatirlah orang terhadap seluruh konstruksi bangunan tersebut. Menjadi guru sebagai panggilan hidup pasti tidak mengandalkan ijazah semata-mata, melainkan terutama digerakkan oleh motivasi, komitmen, dan kemauan untuk terus belajar. Guru sejati adalah guru yang berwibawa. Pada bab ini juga dijelaskan 8 strategi untuk menjadi guru yang kreatif. Pertama, meniru MacGyver, bintang film yang selalu mengajarkan bagaimana kita harus berpikir sesederhana mungkin, menggunakan alat seadanya tetapi fokus pada solusi dan bukan pada masalahnya. Kedua, menjadi kolektor ide. Kreativitas dapat terpicu dan terpacu bila seseorang mau menjadi kolektor ide-ide orang lain, lalu menirukannya. Yang ketiga, memulai dari titik nol. Guru dapat berkembang kreativitasnya ketika rela memulai dari titik nol, mengamati secara cermat dari awal satu contoh kreativitas, lalu menirukannya secara berulang-ulang sampai merasa nyaman dengan hal itu. Lalu yang keempat adalah memaknai happy accident, yakni mengobservasi suatu kejadian yang membahagiakan lalu dimaknai sebagai sebuah pembelajaran. Kelima, memanfaatkan keberagaman. Semakin seseorang guru pintar memanfaatkan keberagaman yang terjadi di mana saja, semakin banyak ide terkumpul untuk mendorongnya menjadi guru yang kreatif. Lalu yang keenam, melakukan wisata kreatif, yakni sering melakukan pengamatan mendalam tentang suatu objek yang ada di sekitar kelas. Lalu yang strategi yang ketujuh adalah menganalogikan sebuah peristiwa. Lalu yang terakhir adalah stimulasi acak, yakni secara acak guru bersama siswa melakukan apa saja yang di luar kebiasaan. Itulah 8 strategi untuk menjadi guru yang kreatif. Guru kreatif adalah guru yang merasa nyaman ketika bersama siswanya dalam sebuah pembelajaran. Lalu ada informasi penting yang tersaji di bab kedua. Bab kedua berjudul Kurikulum itu Senjata Guru. Di sini dijelaskan bahwa apapun kurikulumnya, yang terpenting adalah pembelajarannya. Di sini juga dijelaskan bahwa sebaiknya para guru tidak harus bingung, cemas, atau patah semangat dalam perubahan kurikulum. Hendaknya para guru bersemboyan. Apapun kurikulumnya, yang terpenting adalah pembelajarannya. Pada bab ini juga dibahas 5 hal mendasar yang dikupasnya terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang pertama, sekolah harus selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka menjamin semua komponen pendidikan mengejar standar mutu yang telah ditetapkan. Kedua, institusi pendidikan diharapkan untuk menentukan standar mutu melalui serangkaian upaya penetapan standar dari berbagai macam serangkaian komponen. Lalu yang ketiga, sekolah diharapkan terus melakukan perubahan organisasi mengingat institusi pendidikan sudah bergeser menjadi semi perusahaan. Lalu yang keempat adalah keeping close to the customer. Sebagai konsekuensi dari pergeseran menjadi semi perusahaan di atas. Dan kelima, satuan pendidikan terus dibebani dengan label agent of cultural change. Karena itu sekolah harus menjadi agen perubahan kultur. Pada bab selanjutnya yang berjudul memutus siklus itu dapat diputus. Dijelaskan untuk membangun pendidikan bermakna menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.
Dinamika paling menarik yang penting direfleksikan dalam dunia pendidikan agar menjadi penuh makna adalah: 1. Hal-hal mendasar terkait pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua, tarik ulur kurikulum terutama di pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, tantangan di perguruan tinggi. Dan 4, peran serta masyarakat dalam pendidikan. Dalam bab ini juga disebutkan bahwa secara sederhana dapat disebutkan bahwa dosen-dosen perguruan tinggi seharusnya memberikan kuliah mengajar yang mendorong mahasiswanya semakin terampil dan benar-benar belajar. Aspek terpenting dari semua itu adalah dosen harus mengajarkan keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara mahasiswa. Inilah hal substansial paling bermakna bagi masa depan bangsa Indonesia. Lalu berlanjut ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini menjelaskan tentang kebijakan strategis atau berjudul kebijakan strategis. Dijelaskan dalam buku ini, dalam bab ini, bahwa Indonesia harus mencontoh cara Finlandia dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Kurang lebih ada 10 cara yang dilakukan oleh Finlandia. Yang pertama, anggaran pendidikan di Finlandia memang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Eropa, meski masih kalah dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, sistem pendidikan di Finlandia tidak memaksa siswanya dengan menambah jam-jam belajar, memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau memborbardi siswa dengan berbagai tes. Lalu yang ketiga, jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, Finlandia justru melihat bahwa ujian dan tes itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak tes membuat kita cenderung mengajar siswa untuk sekedar lolos ujian. Lalu ada yang keempat, pada usia 18 tahun, siswa mengambil tes untuk mengetahui kualifikasi mereka, apakah dapat lanjut ke perguruan tinggi atau tidak. Yang kelima, kualitas guru di Finlandia sangat diprioritaskan. Lalu yang keenam, guru bebas untuk menggunakan metode pembelajaran apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Lalu yang ketujuh, guru sangat menghindari kritik terhadap pembelajaran siswa mereka, terhadap pekerjaan siswa mereka. Jika guru mengatakan kamu salah pada siswa, maka hal tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu, maka ini akan menghambat mereka dalam belajar. Lalu ada yang kedelapan, guru dituntut untuk benar-benar mengembangkan kompetisi yang tinggi, kesabaran, toleransi, dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Lalu yang kesembilan, siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dan ke-10, dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk bekerja secara independen dengan berusaha mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Itulah informasi-informasi penting yang terdapat dalam setiap bab-bab buku ini yang berjudul Siklus Masalah Pendidikan Indonesia, karya J.C. Tukiman Taruna. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.